Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin membahas salah satu implementasi pattern di dalam Dart, yaitu destrukturisasi map. Supaya lebih jelas, kita langsung contoh aja ya. Di sini saya sudah mempunyai map of string dynamic, jadi key-nya itu string, dan value-nya itu bisa apapun, dynamic ya tipenya. Nah ini ada sebuah map yang menyimpan data mobil, misalnya seperti ini, mereknya Ford, modelnya Mustang, tahunnya 1964. Nah, kalau kita ingin melakukan assignment untuk setiap data di dalam map ini, biasanya kan nulisnya seperti ini ya. Misalnya untuk brand-nya, saya buat string brand sama dengan cardata brand. Terus saya buat string model, cardata model. Untuk year-nya, cardata year. Seperti ini ya. Setelah itu baru saya print brand-nya itu brand, modelnya model, year-nya year. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini cara yang normalnya, yang tanpa melakukan destrukturisasi map. Nah, untuk cara yang menggunakan destrukturisasi map, itu caranya seperti ini. Kita buat semacam template-nya dulu ya, pattern-nya. Pattern-nya itu adalah sebuah map. Dia memiliki key-nya itu brand, ya. Lalu ingin diberikan namanya apa? Misalnya brand juga. Lalu modelnya model, year-nya year, terus diisi dengan cardata. Nah, dengan cara seperti ini, map yang kita miliki ini dibongkar, lalu value dari key yang brand ini dimasukkan ke dalam variabel brand. Value dari model dimasukkan ke model. Value dari year, ya yang ini nih, year, 1964 itu dimasukkan ke dalam variabel year. Ini yang disebut pattern matching, penyocokan pattern ya. Jadi ininya patternnya seperti ini, lalu dicocokkan dengan cardata. Karena cocok, jadinya masuk ya. Sekarang kita save, kita coba jalankan ya. Sama ya. Nah, kalau misalnya ada key yang nggak cocok gimana? Nah, hasilnya nanti seperti ini. Misalnya, kita mintanya color ya. Seperti ini. Lalu di sini kita tampilkan warnanya. Di sini kan nggak ada color ya. Terus di sini kita minta color. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Kita coba jalankan. Error ya. Jadi kalian nggak bisa sembarangan melakukan pattern matching seperti ini ya. Kalian harus memastikan bahwa map yang akan kalian bongkar itu memang benar-benar memiliki key yang kalian minta ini. Nah, berikutnya dengan adanya pattern matching ini, kita juga bisa terapkan pada for in ya, perulangan. Misalnya saya punya list of map string dynamic. Misalnya seperti ini. Misalnya saya punya 3 buah data mobil. Colornya ini saya hapus. Misalnya seperti ini. Ini saya hapus juga. Saya ingin melakukan perulangan dan menampilkan merek serta modelnya. Misalnya seperti itu. Nah, biasanya kan kita melakukannya seperti ini ya. For var data in car data. Saya print brand data brand. Lalu saya tampilkan juga modelnya. Seperti ini ya. Kita save. Kita jalankan. Bisa ya, brandnya Ford, modelnya Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger. Nah, kalau kita mau lakukan assignment, berarti kan kita harus tulis di sini ya. String brand, data brand, string model, data model, baru di sininya kita bisa pakai ya. Nah, tapi dengan adanya pattern matching, kita bisa melakukannya seperti ini. Save. Kita coba lagi ya. Oh, ini kelebihan burung perawal. Save. Kita jalankan lagi. Nah, hasilnya sama ya. Jadinya lebih singkat nih. Kita nggak perlu lagi mendeklarasikan variabel brand dulu, terus kita assign dengan value dari key brand, lalu kita bikin lagi variabel model, lalu kita assign lagi dengan value model. Nggak perlu seperti itu. Jadi bisa lebih singkat. Dengan kemampuan Dart melakukan destrukturisasi terhadap map ini, maka kita juga dapat melakukan pengecekan terhadap sebuah map, membongkar map tersebut, serta melakukan assignment pada setiap nilai di dalamnya. Saya berikan contoh lagi ya. Misalnya seperti ini saya hapus. Di sini saya punya sebuah fungsi, namanya call API. Misalnya fungsi ini tuh berguna untuk mengambil data dari server ya. Nah, kembaliannya itu kan berupa JSON. Kalau kalian yang udah biasa dengan web programming, seharusnya paham ya. Ketika kita mengambil data dari server itu, kembaliannya itu biasanya berupa JSON.
Nah, JSON itu kan bentuknya sama seperti map ya. Jadi kalau kita memanggil API yang kembaliannya itu JSON di dalam Dart, itu nanti kita dapatnya tuh map string dynamic. Seperti itu. Nah, misalnya kalau API ini fungsinya adalah untuk mengambil data dari server, misalnya ya. Terus anggaplah yang kita dapatkan itu data user. Misalnya name-nya itu Jenny Kim, lalu umurnya 25. Kita tambahkan email deh ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu di sini saya buat variabel result yang akan menampung hasil kembalian dari call API ini. Ya, berarti resultnya itu ini ya, map string dynamic yang isinya itu adalah data dari Jenny Kim ini. Nah, supaya kita tidak mendapatkan error seperti contoh pertama tadi, yaitu melakukan pattern matching dengan map yang tidak sesuai formatnya, maka di sini saya mau if dulu ya. Saya pastikan dulu nih, if si resultnya ini titik contains key. Jadi kita cek dulu dia punya name nggak. Terus kita cek juga resultnya ini contains keys email nggak. Misalnya seperti ini ya. Kalau iya, saya tampung ya. String name sama dengan result name. Lalu string email sama dengan result email. Baru saya print ya. Print. Name-nya itu name. Koma. Emailnya email. Else, kalau tidak sesuai datanya, maka saya tampilkannya data not found. Jadi kalau map-nya salah nih, keluarnya data not found ya. Kita save. Kita jalankan dulu ya. Ini saya clear. Kita jalankan. Dapat ya. Jenny Kim. Emailnya jennykim@blackpink.com. Nah, kalau misalnya salah nih ya, seperti contoh kita yang pertama, ternyata nggak ada itu name, adanya nama ya. Misalnya seperti ini. Kita save, kita jalankan. Nah, keluarnya data not found. Jadinya lebih aman ya, karena kita sudah melakukan pengecekan. Nah, tapi kalau kayak gini, ini kan jadi panjang ya. Kan kita melakukan destrukturisasi map, tujuannya supaya codingan kita lebih pendek. Nah, kalau ini kan jadi lebih panjang ya. Jadi gimana nih? Nah, untungnya dengan kemampuan Dart melakukan destrukturisasi terhadap map tadi, kita bisa melakukan pengecekannya juga sekaligus. Jadinya seperti ini. Sekarang saya buat di bawahnya ya, sebagai pembanding ya. Jadi kita bisa seperti ini nih. If result, ini yang kita bandingkan kan. Case, jadi value si result ini akan dibandingkan dengan yang ini. Ya. Case, dia itu merupakan map yang memiliki name, final name, email, final email, lalu di sini print name-nya name, emailnya email. Else, print data not found. Jadi yang dilakukan oleh Dart di sini itu adalah membandingkan si result ini dengan pattern yang ini. Apakah si result itu merupakan map seperti ini yang ada name-nya sama emailnya? Kalau iya, maka value dari name ini akan di-assign ke variabel name, lalu value dari email akan di-assign ke variabel email. Jadi kita nggak perlu lagi seperti ini ya, buat variabel name sama email secara manual. Kita save, kita coba ya. Data not found ya. Kenapa data not found? Ya karena ininya nama. Tapi kalau ini name, kita save, jalan ya. Jadi enak banget. Kalau age-nya juga mau kita ambil gimana? Ya udah, tinggal tambahin aja ya di sini ya. Age, final age. Kita tampilkan di sini. Kita jalankan. Dapat ya umurnya. Membantu banget kan si pattern ini? Makanya saya harap dengan adanya video ini, kalian bisa lebih happy lagi menggunakan Dart. Sampai jumpa di video berikutnya.